Halo Sobat Gudang Gandum. Berjumpa lagi bersama gua Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan alur film Resident Evil 6 The Final Chapter yang rilis pada tahun 2016 lalu, yang menjadi babak terakhir dari petualangan tokoh utama Alice dalam menyelamatkan manusia dari ancaman para zombie. Bagaimana akhir kisah petualangan Alice dan kawan-kawan? Simak terus videonya. Dan jangan lupa untuk selalu sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, dan sebungkus gudang gandum agar kalian lebih enjoy. Awal film dibuka mengisahkan tentang perusahaan Umbrella dipimpin oleh seorang ilmuwan, Profesor James Marcus, yang memiliki T-virus berniat untuk ia gunakan dalam kesembuhan putrinya Alicia yang mengidap penyakit progeria. Penyakit tersebut merupakan penyakit mematikan yang menyebabkan penuaan dini. Saat disuntikan, T-virus akan memperbaiki segala kerusakan pada tubuh. Suatu keajaiban, Alicia dapat disembuhkan. T-virus tersebut ternyata dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dan era baru pun telah dimulai, di mana manusia tanpa harus takut dengan segala macam penyakit, infeksi, ataupun pembusukan. Namun, bukan berarti T-virus berjalan dengan mulus. Virus ini pun memiliki efek samping jangka panjang. Mereka yang telah disuntik T-virus tersebut berubah menjadi mayat hidup. Kejadian pertama ternyata berada di sebuah wahana kereta gantung, memakan banyak korban. Dari kejadian tersebut, mau tidak mau harus segera ditutupi. Dr. Alexander Isaacs yang menjadi rekan bisnis Profesor James Marcus tidak rela harus menutup bisnis vaksin tersebut hingga Isaacs membunuh Profesor Marcus. Alicia yang ditinggal atas kematian ayahnya mendapatkan bagian dari setengah perusahaan vaksin itu, serta Isaacs menjadi walinya. Dalam membantu perusahaan yang hampir hancur tersebut, Dr. Isaacs menciptakan program komputer buatan dan memakai Alicia dalam hal kemiripan. Isaacs pun menamainya dengan Red Queen. Lalu kejadian mengerikan berlanjut 10 tahun yang lalu di kota Raccoon. Sebuah kecelakaan pun terjadi di mana virus T lolos dari fasilitas bawah tanah yang bernama Hive. Pemerintah Amerika pun memutuskan untuk meledakkan semua virus tersebut dan menghancurkan kota Raccoon. Namun naas, hal itu tidak dapat menghentikan penyebarannya. Virus ternyata menyebar melalui udara ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan hari. Lalu cerita kita berpindah 10 tahun kemudian, di mana suasana ibu kota Amerika, yaitu Washington DC, telah porak-poranda. Tak ada seorang pun yang hidup kecuali Alice sendiri. Populasi manusia pada saat itu sangat sedikit sekali. Sang tokoh utama Alice berjuang sendiri mati-matian melawan para zombie dan mutan baru yang bermunculan. Alice pun tiba-tiba diserang monster bersayap dan berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Tidak kehilangan akal, Alice pun berusaha mencoba untuk membunuh monster tersebut dengan cara menabrakkan dirinya serta memasang bahan peledak. Beruntungnya, Alice berhasil keluar dari mobil tersebut dan selamat. Alice yang terpental dari ledakan tersebut melihat sebuah benda aneh di atas langit. Sebuah sirine pun menyala dan terdengar sangat nyaring. Alice pun kemudian memasuki ke sebuah ruangan di mana saat itu Red Queen muncul memberitahu kepada Alice bahwa hanya ada sekitar 4.000 lebih manusia yang tersisa di permukaan bumi. Red Queen lalu memberikan informasi bahwa para manusia ini pun akan musnah dalam waktu kurun 2 hari dan meminta bantuan pertolongan kepada Alice. Red Queen berkata bahwa perusahaan Umbrella sedang mengembangkan antivirus di kota Raccoon yang akan disebar lewat udara dan semua yang terinfeksi T-virus akan musnah. Alice yang semula tidak percaya begitu saja segera pergi ke kota Raccoon untuk mendapatkan jawabannya. Waktu pun terus berputar. Di perjalanan, Alice mengalami kecelakaan. Terlihat seperti ada seseorang yang telah memasang perangkap. Alice pun segera keluar dari mobilnya.
Dan benar saja, mereka adalah orang-orang dari perusahaan Umbrella. Alice pun kemudian ditangkap dan dibawa ke kota Raccoon. Saat berada di dalam kendaraan, Alice tidak sendirian. Ternyata ada beberapa orang yang ditawan, sama seperti dirinya. Lalu tiba-tiba saja Dr. Isaacs muncul berhadapan dengan Alice. Alice yang terkejut bahwa ia masih hidup yang sebelumnya telah ia bunuh. Alice pun tersadar yang ia bunuh hanyalah sebuah klon milik Dr. Isaacs. Alice kemudian dilempar keluar dengan keadaan tangan terikat, memaksanya harus dikejar-kejar para zombie yang ada di belakangnya. Lalu adegan kita pindah ke sebuah fasilitas bawah tanah yang bernama Hive. Albert Wesker yang berada di sana diberitahu oleh Dr. Isaacs apa yang telah ia dapatkan. Dr. Isaacs memperlihatkan Alice kepada Wesker bahwa misinya di Washington tidak berhasil. Dr. Isaacs berharap misinya kali ini tidak akan gagal dan meminta fasilitas bawah tanah tersebut harus diperketat. Lalu alur cerita berganti di mana Alice ditangkap. Penjaga yang melihat Alice sudah tidak ada di tempatnya lalu menyerang pengawal tersebut dan berhasil dijatuhkan. Mendengar adanya suara tembakan, Dr. Isaacs menyuruh pengawal yang lain untuk memeriksanya. Alice pun berhasil melempar pengawal tersebut lalu terjatuh dan ia dimakan para zombie yang sedang kelaparan. Dr. Isaacs yang menyadari hal tersebut kemudian memukul Alice dan duel antara mereka pun terjadi. Pertarungan yang begitu sengit pun tidak bisa dihindari. Alice tiba-tiba ditembak dari sebuah mobil tank lapis baja. Beruntung ia berhasil mengelak dan berhasil memuka sebuah motor milik perusahaan Umbrella. Dr. Isaacs memberitahu bahwa ia tidak bisa memakainya dan tiba-tiba saja tangan Dr. Isaacs dipotong agar motor tersebut dapat digunakan. Alice pun akhirnya berhasil kabur dari serangan penjahat tersebut. Motor yang ia tunggangi melaju sangat cepat. Waktu yang tersisa untuk menyelamatkan umat manusia yang bertahan hidup tinggal 18 jam lagi. Dan welcome to the Raccoon City. Di sini kita melihat bahwa kota tersebut menjadi kota mati. Kemudian Alice yang sudah berusaha masuk ke kota tersebut tanpa disadari terkena jebakan dan ia tertangkap oleh para survival. Alice yang hendak dibunuh ini oleh para survival ternyata saling mengenal satu sama lain. Claire merupakan seorang wanita yang berjuang bersama-sama di cerita sebelumnya. Ternyata berhasil selamat setelah Umbrella menangkapnya di Arcadia. Claire dan yang lainnya juga berniat menuju ke tempat bernama Hive. Lalu seorang pria bernama Doug melihat sesuatu dari kejauhan. Alice memberitahu bahwa mereka adalah rombongan Dr. Isaacs. Claire yang tidak percaya bahwa dia masih hidup ternyata membawa pasukan mayat hidup. Alice memberitahu kepada para survival ini bahwa gedung yang mereka tinggali tidak akan aman. Dr. Isaacs pasti akan membobol gedung tersebut dengan tank yang dimilikinya. Alice dan kawan-kawan harus mencari cara untuk mempertahankan gedung tersebut. Walaupun tidak cukup banyak senjata, tetapi mereka mempunyai bahan bakar. Mereka mencoba memasang perangkap dengan cara apapun yang mereka punya. Persiapan memasang jebakan pun dimulai. Hari menjelang malam, para musuh semakin mendekat. Alice meminta yang lainnya segera menutup gerbang. Raut wajah mereka terlihat ketakutan karena zombie-zombie yang ada di belakangnya sangat banyak. Alice menyarankan agar tetap bertahan dan sebisa mungkin untuk membunuh mereka semua. Nah, itulah alur film Resident Evil The Final Chapter bagian pertama. Ingin tahu cerita selanjutnya seperti apa? Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna.
Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.